Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi pelajaran fisika bab 9 tentang teknologi digital. Ini adalah hasil kelompok kami dengan anggota yaitu Yunike, Giri, Bayu, Rama, Yoga, dan terakhir saya sendiri yang bernama Mika. Oke, silakan perhatikan dengan disimak baik-baik ya. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Yunike, kedua Giri, ketiga Bayu, keempat Rahma, kelima Yoga, dan yang terakhir Mika. Di sini kami akan membahas tentang bab 9 yaitu teknologi digital. Teknologi digital. Teknologi digital adalah suatu alat intelijen menggunakan tenaga manusia secara manual. Itu berarti kebalikannya. Dia lebih kepada sistem pengoperasian otomatis. Bisa kita simpulkan bahwa teknologi digital itu adalah teknologi yang cukup canggih. Nah, teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitungan cepat, penghitung sangat cepat. Nah, berarti dulunya itu teknologi digital hanya digunakan sebagai sistem penghitung yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik atau kode digital. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contoh dari teknologi digital yaitu yang pertama ada jam digital, kedua radio digital, ketiga TV digital, keempat handphone, ini yang paling sering kita gunakan handphone, yang kelima ada komputer, dan yang terakhir itu kamera digital. Nah, apa saja hal-hal yang berkaitan dari teknologi digital? Yang pertama itu ada transmisi data, kedua media transmisi data, ketiga jenis transmisi data, dan yang terakhir itu keempat penyimpanan data. Inilah hal-hal penting atau aspek-aspek yang berkaitan dari teknologi digital. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang transmisi data. Nah, yang pertama transmisi data. Transmisi data itu pengertiannya merupakan suatu proses pengiriman data, ingat, dari sumber data ke suatu penerima. Yang menggunakan apa? Yang menggunakan media komputer ataupun elektronik. Nah, adapun bagian penting pada transmisi data yaitu ada sinyal dan modulasi, media transmisi data, arah transmisi data, dan yang terakhir mode transmisi data. Inilah bagian penting dari transmisi data. Kita akan bahas tentang data mengalir melalui peralatan apa saja. Yang pertama itu ada simplex. Transmisi data di mana data hanya mengalir dalam satu arah pada jalur komunikasi data. Biasanya jarang dipakai untuk sistem komunikasi data. Contohnya apa saja? Ada radio dan TV. Nah, bisa kita lihat pada gambar ada dari pengirim ke penerima dalam satu arah. Contohnya itu seperti radio dan TV. Kita misalnya mendapatkan informasi atau mendengar atau menonton radio dan TV itu pasti hanya dalam pengirim ke penerima, tidak bisa berkebalikannya dari penerima ke pengirim atau secara bergantian. Itulah pengertian dari simplex, dia dalam satu arah pada jalur komunikasi data. Nah, yang kedua itu ada hub duplex. Secara rinci bisa kita lihat dalam gambar itu dia bergantian. Nah, pengertian dari hub duplex itu yaitu transmisi data di mana data dapat mengalir dalam dua arah pada jalur komunikasi data dengan kondisi saling bergantian. Nah, itulah pengertian dari hub duplex. Kata kuncinya itu bergantian. Nah, terdapat dalam turnaround time atau waktu untuk mengubah arah. Contohnya itu ada handy talkie, radio amatir, interaksi terminal ke komputer. Nah, dari pengirim ke penerima, lalu bergantian dari penerima ke pengirim. Nah, kita lanjut. Full duplex. Pengertian dari full duplex. Full duplex itu adalah transmisi data di mana data mengalir dalam dua arah pada jalur komunikasi data secara serempak. Contohnya apa? Contohnya telepon. Misalnya kita berkomunikasi dengan seseorang, pasti dalam waktu yang sama. Itulah yang disebut secara serempak. Itu pengertian dari full duplex. Contohnya apa lagi? Contohnya perpindahan data dari komputer ke komputer. Kita lanjut. Nah, jenis hubungannya apa saja? Transmisi data, jenis hubungannya itu ada transmisi paralel dan transmisi seri. Nah, kita akan bahas dari transmisi paralel atau parallel transmission. Nah, kita lihat dari gambar dulu dari sumber ke penerima. Pada mode transmisi paralel, semua bit dari karakter yang diwakili oleh suatu kode ditransmisikan secara serentak. Satu karakter ini perlu diingat. Satu karakter disebut N bits. Ini diingat. Satu karakter disebut N bits
tiap saat atau N lebih besar daripada 1. Nah, pengiriman secara paralel menggunakan metode handshaking, yaitu suatu metode digunakan untuk mengakomodasi ketepatan waktu pengiriman data. Itulah yang disebut metode handshaking. Nah, kita ngebahas tentang transmisi seri atau serial transmission. Nah, transmisi secara seri merupakan mode transmisi yang umum paling umum digunakan untuk komunikasi antar komputer, di mana masing-masing bits dari suatu karakter dikirimkan secara berurutan, yaitu bit per bit. Satu diikuti bit berikutnya, penerima kemudian merakit kembali arus bit-bit yang datang ke dalam bentuk karakter. Itulah pengertian dari transmisi seri atau serial transmission. Nah, transmisi seri itu kata kuncinya adalah transmisi yang cukup sering atau secara umum sering dipergunakan. Kita lanjut. Nah, yang kedua itu ada media transmisi data. Apa pengertian dari media transmisi data? Transmisi data ini perlu diingat, tidak akan ada jika tidak ada medianya. Medianya apa saja? Yang pertama ada internal dan eksternal. Nah, internalnya itu contohnya bus atau kabel yang terdapat pada internal komputer, sedangkan eksternal yaitu kabel eksternal atau wired dan wifi. Nah, itulah pengertian dari media transmisi data. Kita akan bahas dari transmisi menggunakan kabel. Ada juga kebalikannya, transmisi tanpa menggunakan kabel. Kita bahas terlebih dahulu transmisi menggunakan kabel. Nah, transmisi kabel dipakai bila sumber data dan penerima jaraknya tidak terlalu jauh dan dalam daerah lokal. Namanya juga menggunakan kabel, berarti tidak boleh berjauhan. Nah, secara umum ada 3 media transmisi terpadu. Contohnya apa saja transmisi menggunakan kabel? Contohnya yang pertama ada coaxial, twisted pair, dan yang ketiga itu ada serat optik atau fiber optik. Inilah contoh-contoh dari transmisi menggunakan kabel. Nah, ini pengertian dari coaxial, twisted pair, dan serat optik. Kita lanjut. Nah, kebalikannya sekarang transmisi tanpa menggunakan kabel. Nah, contohnya apa saja? Ada infrared. Nah, ini cukup sering kita dengar ya, infrared dan radio. Nah, ini pengertian dari infrared dan radio. Nah, contoh dari radio itu apa? Contohnya itu yang ini cukup atau sudah sering kita gunakan. Contohnya itu ada komunikasi radio, komunikasi satelit, dan Bluetooth, dan Wi-Fi. Nah, ini contoh dari radio. Kita lanjut dari jenis transmisi data. Ini yang ketiga. Apa dimaksud dari transmisi data? Transmisi data itu dibagi 2. Ini jenisnya ya, yaitu yang pertama ada sinyal analog dan yang kedua itu sinyal digital. Nah, transmisi analog. Apa perbedaan dari transmisi analog dan transmisi digital? Nah, sinyal analog biasanya disebut broadband. Sinyal analog adalah gelombang-gelombang elektronik yang bervariasi dan secara kontinu ditransmisikan melalui beragam media tergantung frekuensinya. Sedangkan transmisi digital, sinyal digital adalah sinyal untuk menampilkan data digital. Oke, kita akan cari perbedaan sinyal analog dan sinyal digital. Nah, dalam tabel bisa kita simpulkan bahwa banyak perbedaan atau sinyal analog dan sinyal digital itu bertolak belakang. Nah, sinyal analog itu bersifat kontinu. Kita lihat dari pertama, dan sinyal digital itu dia bersifat discrete sampai yang ke-9. Kalau sinyal analog itu boros, sedangkan sinyal digital itu dia lebih hemat. Nah, yang terakhir itu penyimpanan data. Penyimpanan data. Pengertian dari penyimpanan data dalam dunia digital adalah sebuah benda elektronik yang mampu menyimpan data-data elektronik dengan tujuan agar dapat dibuka kembali atau dapat digunakan kembali. Nah, contoh umumnya beberapa jenis alat penyimpan data yang cukup populer dalam dunia komputasi atau komputer sebagai berikut ini. Contoh umum, mungkin juga sering kita gunakan. Contohnya apa saja? Nah, yang pertama itu ada hard disk atau cakram keras. Ini gambar cakram keras. Dan yang kedua itu ada flash disk. Ini gambar flash disk. Nah, ini cukup sering kita gunakan. Nah, flash disk itu adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Nah, kalau flash disk ini bisa kita kenal bahwa dialah penyimpanan data dalam bentuk atau dalam secara permanen. Nah, yang selanjutnya itu ada DVD. Ini gambar DVD. DVD adalah cakram padat yang dapat digunakan untuk menyimpan data, termasuk film dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas VCD. Selanjutnya ada cold storage. Nah, ini contoh dari cold storage itu seperti yang sering kita gunakan. Contohnya apa saja? Ada Google Drive dan iCloud. Nah, cold storage ini pada umumnya adalah media penyimpanan file berbasis daring. Berarti
yaitu terdapat dalam komputer atau handphone. Nah, yang bisa diakses melalui data gitu. Nah, cloud storage itu akan disimpan di sejumlah server yang dikelola oleh penyedia layanan atau yang biasa disebut hosting. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama, banyak nilai berbeda dapat ditampilkan dalam 8 bits adalah, nah, diketahui N adalah 8 bits. Yang ditanya tadi apa? Nilai berbedanya. Berarti kita harus menggunakan rumus. Nah, rumusnya itu 2 pangkat N nih ya. Ini 2 pangkat N. Ini rumusnya 2 pangkat N. Nah, jadi N-nya itu sama dengan 8 bits, berarti 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 ini sama dengan 256. Berarti banyak nilai yang berbeda yang terdapat ditampilkan oleh 8 bits adalah 256. Melalui rumus yaitu 2 pangkat N. Selanjutnya contoh soal kedua. Nah, 96 bits, yang ditanya itu 96 bits. Terdiri atas, nah, tadi sudah kita bahas, 1 bit sama dengan 8 bits ya. Ini perlu diingat, berarti 96 bit, 96 bagi 8 sama dengan 12 bit. Nah, contoh soal ketiga. Kata fisika FISIKA yang terdiri atas 6 karakter dalam kode SCII ditanyakan dengan, nah, diketahui kata fisika itu berapa karakter? 6 karakter. Nah, fisika itu 6 karakter sama dengan 6 bit. Jika 1 bit ini perlu diingat, 1 bit sama dengan 8 bit seperti yang tadi, maka 6 bit berarti kita kalikan 6 kali 8 sama dengan 48 bit. Nah, itulah contoh-contoh soal tentang teknologi digital. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.